Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Pengantar Ekonomi Mikro B 2026 dari program studi Ilmu Aktuaria, di mana pada video kali ini kami akan membahas soal kasus bisnis. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di mana dalam anggota kelompok kami yang pertama ada Davin Ricardo Babo dengan NIM akhir 003, lalu yang kedua yaitu ada Ahmad Haikal Effendi Nasution dengan NIM akhir 016, lalu yang ketiga ada Devi Jiwono dengan NIM akhir 025, lalu yang keempat ada Andi Naila Kalisa Putri dengan NIM akhir 055, lalu yang kelima yaitu ada Artan Titiastari Purwanto dengan NIM 056, lalu yang terakhir yaitu ada Cindy Suryani Saranga dengan NIM akhir 061. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama. Perkenalkan, saya Cindy Suryani Saranga dengan NIM 081251061 program studi ilmu aktuaria. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 model transportasi pada solusi awal. Nah, pada soal ini diminta menentukan solusi awal masalah transportasi menggunakan metode Vogel's Approximation Method atau FAM. Langkah pertama adalah mengecek apakah masalah transportasi sudah seimbang atau belum. Total kapasitas dari seluruh publik adalah 200 ditambah 180 ditambah 220 sama dengan 600. Sedangkan total kebutuhan seluruh tujuan adalah 160 ditambah 140 ditambah 150 ditambah 150 sama dengan 600. Karena total kapasitas sama dengan total kebutuhan, maka masalah transportasi ini seimbang, sehingga dapat langsung diselesaikan menggunakan metode FAM tanpa menambah baris atau kolom dummy. Selanjutnya, prinsip metode FAM adalah menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Penalti diperoleh dari selisih antara biaya terkecil dan biaya terkecil kedua pada baris atau kolom. Tujuannya adalah mengetahui baris atau kolom mana yang akan menimbulkan kerugian terbesar apabila biaya termurah tidak dipilih. Nah, kita masuk pada langkah pertama. Saya menghitung penalti setiap baris. Untuk baris A, biaya pengirimannya adalah 8, 5, 6, dan 7. Dua biaya terkecilnya adalah 5 dan 6, sehingga penalti baris A adalah 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Untuk baris B, biaya pengirimannya 6, 9, 7, dan 5. Dua biaya terkecilnya adalah 5 dan 6. Penalti baris B adalah 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Untuk baris C, biaya pengirimannya 7, 6, 8, dan 9. Dua biaya terkecil adalah 6 dan 7, sehingga penalti baris C adalah 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian dihitung penalti kolom. Kolom G1 memiliki biaya 8, 6, dan 7. Dua biaya terkecilnya adalah 6 dan 7. Penaltinya 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kolom G2 memiliki biaya 5, 9, dan 6. Dua biaya terkecil adalah 5 dan 6, sehingga penaltinya 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kolom G3 memiliki biaya 6, 7, dan 8. Dua biaya terkecilnya adalah 6 dan 7. Penaltinya 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Lalu pada kolom G4 memiliki biaya 7, 5, dan 9. Dua biaya terkecil adalah 5 dan 7. Penaltinya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Karena penalti terbesar terdapat pada kolom G4 yaitu sebesar 2, maka kolom G4 dipilih terlebih dahulu. Pada kolom G4 biaya terkecil adalah 5, yaitu pada sel B ke G4. Alokasi yang diberikan adalah nilai minimum antara kapasitas pabrik B dan kebutuhan G4. Minimumnya adalah minimum dari 180 dan 150 adalah 150, maka dialokasikan 150 unit ke sel B G4. Sisa kapasitas pabrik B menjadi 180 dikurangi 150 sama dengan 30. Sedangkan kebutuhan G4 sudah terpenuhi sehingga kolom G4 dapat dicoret. Kita masuk pada langkah kedua. Tabel sekarang hanya menyisakan G1, G2, dan G3. Setelah dihitung kembali, seluruh penalti bernilai 1. Karena semua penalti sama, dipilih sel dengan biaya paling rendah pada tabel. Biaya terendah adalah 5 pada sel A G2. Alokasi yang diberikan minimum dari 200
dan 140 adalah 140, maka dialokasikan 140 unit pada sel AG2, sisa kapasitas pabrik A menjadi 200 dikurangi 140 sama dengan 60. Kebutuhan G2 terpenuhi sehingga kolom G2 dicoret. Lalu pada langkah 3, tabel sekarang hanya terdiri dari kolom G1 dan G3. Penalti terbesar terdapat pada baris A dengan nilai 2 pada baris A. Biaya terkecil adalah 6, yaitu pada tujuan G3. Alokasi yang diberikan minimum 60 dan 150 sama dengan 60. Maka dialokasikan 60 unit pada sel A G3. Kapasitas pabrik A habis sehingga baris A dicoret. Sisa kebutuhan G3 menjadi 150 dikurangi 60 sama dengan 90. Lalu pada langkah 4, tabel yang tersisa hanya pabrik B dan pabrik C. Semua penalti bernilai sama, maka dipilih biaya terendah yaitu sel BG1 dengan biaya 6. Alokasi yang diberikan minimum 30 dan 160 adalah 30, maka dialokasikan 30 unit pada sel BG1. Kapasitas pabrik B habis sehingga baris B dicoret, sisa kebutuhan G1 menjadi 160 dikurangi 30 sama dengan 130. Selanjutnya pada langkah 5, karena hanya tersisa satu baris yaitu pabrik C, maka seluruh kebutuhan yang belum terpenuhi langsung dialokasikan ke pabrik C. Untuk G1 dialokasikan 130 unit, untuk G3 dialokasikan 90 unit. Nah, kita cek lagi, 130 ditambah 90 sama dengan 220. Jumlah tersebut sama dengan kapasitas pabrik C sehingga seluruh alokasi sudah memenuhi syarat. Adapun ringkasan solusi awal FAM, alokasi yang diperoleh adalah A ke G2 sebanyak 140 unit, A ke G3 sebanyak 60 unit, B ke G1 sebanyak 30 unit, B ke G4 sebanyak 150 unit, C ke G1 sebanyak 130 unit, dan C ke G3 sebanyak 90 unit. Nah, perhitungan total biaya transportasi dihitung dengan mengalihkan jumlah alokasi dengan biaya pada masing-masing sel. Total biaya sama dengan 140 dikali 5 ditambah 60 dikali 6 ditambah 30 dikali 6 ditambah 150 dikali 5 ditambah 130 dikali 7 ditambah 90 dikali 8. Setelah ditotal mendapatkan 3.620. Karena total satuan biaya pada soal adalah ribuan rupiah, maka total biaya distribusi yang diperoleh dari solusi awal metode FAM adalah sebesar Rp3.620.000. Perkenalkan, nama saya Devi Jiwono dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian 1. Di sini tuh saya akan menjelaskan bagian optimasi stepping stone. Jadi metode stepping stone itu digunakan untuk menguji apakah alokasi dari solusi awal itu sudah benar-benar menghasilkan biaya paling murah atau optimal atau belum. Jadi di sini tuh cara kerjanya kita bakal menguji jalur baru. Kita melakukan evaluasi pada sel kosong. Kita harus menguji setiap sel yang kosong pada tabel FAM untuk melihat efeknya terhadap biaya. Nah, aturannya itu kita mulai dari sel kosong, yang berarti itu dia positif. Habis setelah positif, kita bakal melompat hanya ke sel yang ada isinya. Itu antara ke horizontal atau vertikal secara bergantian. Jadi otomatis tuh dia bakal plus minus dan dia bakal kembali ke sel awal. Dari hasil perhitungannya, sel kosong C2 itu atau pabrik C ke gudang 2 memberikan nilai negatif. Artinya dia nilai negatif itu biayanya itu bakal lebih murah Rp1.000. Nah, karena di sini di C2 itu dia itu bernilai negatif, maka rute ini wajib dipilih untuk mengoptimalkan biaya. Selanjutnya itu kita bakal fokus ke tabel. Nah, di tabel ini kita bakal menentukan barang-barang yang bakal dipindahkan. Nah, kita tahu memasukkan barang ke C2 dan menghemat uang. Kemudian di sini tuh pada jalur loop yang tadi, sel yang bertanda minus itu adalah sel C3 yang berisi 90 unit. Sel A2 itu berisi 140 unit. Aturannya itu kita pilih jumlah unit yang paling kecil di antara sel bertanda minus tersebut agar alokasinya itu tidak menjadi minus.
Nah, di sini tuh ada 90 dan 140. Di sini itu berarti sama dengan 90 unit. Jadi jumlah barang yang akan kita pindahkan itu di sepanjang jalur loop adalah 90 unit. Kemudian kita melakukan pergeseran barang, maka sebesar 90 unit itu bakal masuk ke C2 yang awalnya 0 tetapi ditambah jadi 90 menjadi 90. Sekarang sel yang tersisa itu C3 yang awalnya 90 tetapi dikurangi dengan 90 dia sama dengan 0. Sekarang sel C3 ini menjadi kosong. Kemudian sel A3 itu yang awalnya 60 tetapi ditambah menjadi 90 menjadi 150. Di sini itu jumlahnya bertambah. Kemudian pada sel A2 itu awalnya 140 tetapi dikurang dengan 90 menjadi 50 unit. Di sini jumlah barangnya berkurang. Selain sel-sel lain yang tidak masuk dalam jalur loop itu seperti B1, B4, dan C1 nilainya bakal tetap sama dan tidak berubah sedikit pun. Kemudian kita menghitung ulang total biaya setelah barang digeser. Kita hitung kembali total biaya transportasinya untuk melihat perbedaan. Pada biaya sebelumnya itu dia sama dengan 3.620, tetapi karena melakukan satu kali putaran stepping stone dia menjadi 3.530.000. Maka dapat disimpulkan itu optimasi stepping stone-nya bakal kita hemat 90.000. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Effendi Nasution dengan NIM H0881251016. Di sini kita akan membahas tentang economic order quantity, yang dimana ini selisih dari harga pemesanan dan harga penyimpanan. Bisa kita lihat di layar bahwa soal itu kebutuhan bahan baku kain katun per tahun 25.000 meter. Biaya pemesanannya 1.500 per pesanan. Biaya penyimpanan per meter dan per tahun Rp3.000. Lead time-nya 4 hari. Dan perusahaan ini beroperasi selama 300 hari per tahun. Yang pertama kita akan menghitung EOQ-nya. Yang kedua kita menghitung berapa total biaya persediaan tahunan. Dan yang ketiga itu kita tentukan reorder point-nya. Seperti yang tadi diketahui kalau kebutuhan tahunan itu 25.000 meter. Di sini saya tuliskan dengan D, dan biaya pemesanan saya tuliskan dengan S, biaya penyimpanan saya tuliskan dengan H. Lead time 4 hari dan hari kerja 300 hari per tahun. Yang pertama kita masukkan rumus EOQ, di mana itu akar 2DS per H. Baru kita substitusikan, D-nya tadi 25.000 dan S-nya itu 150.000 per 3.000. Baru didapat 7.500.000 per 3.000. Kita bagi dan diakarkan, maka didapat hasilnya 1.581,14. Atau EOQ-nya itu sama dengan 1.581. Selanjutnya yang kedua, total biaya persediaan tahunan pada EOQ. Di mana yang pertama yang harus kita cari itu biaya pemesanan atau ordering cost, di mana rumusnya itu D per Q kali S. Kita substitusikan seperti D tadi 25.000, Q-nya telah kita dapat di soal nomor 1 tadi 1.581 dan dikali 150. Maka didapatlah hasilnya 2.000
2.371.708. Selanjutnya itu biaya penyimpanan holding cost, di mana rumusnya itu Q per 2 kali H, di mana kita substitusikan lagi 1581 dikali 2 per 2 dikali 3000, maka didapat hasilnya itu 2.371.500. Selanjutnya kita cari biaya persediaannya, di mana ini penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, di mana 2.371.708 ditambah 2.371.500, di mana dapat hasilnya itu 4.743.208 juta rupiah. Total biaya persediaan tahunannya 4.743.208 rupiah. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 1 dan 2. Selanjutnya kita menyelesaikan nomor 3, di mana yang kita cari adalah reorder point atau ROP. Di sini ROP memakai rumus D sama dengan D besar per permintaan harian yang harus kita cari terlebih dahulu, di mana kita cari D sama dengan D besar per 300 sama dengan 25.000 per 300, maka dapatlah 83,33 meter per hari yang dipesan oleh permintaan setiap harinya. Lanjut ke rumus ROP, di mana rumus ROP itu D kecil dikali L besar. D kecil tadi telah kita dapat, di mana itu permintaan hariannya 83,33 dikali L 4. L ini lead time yang tadi di awal, maka kalau dikalikan dapat hasilnya 333,33. Jadi nilai reorder point-nya itu sama dengan kurang lebih 333 meter. Baik, perkenalkan nama saya Ande Naila Kalisa Putri dengan NIM H0812510555, di mana kali ini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu model antrian, di mana terdapat dalam soal bahwa gudang GD2 truk logistik datang dengan rata-rata 8 truk per jam atau berdistribusi Poisson, di mana satu tim pekerja muat melayani rata-rata 10 truk per jam atau eksponensial, di mana di sini saya harus menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan model antrian atau notasi Kendall. Lalu yang kedua yaitu hitung rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian atau LQ. Lalu yang terakhir yaitu hitung probabilitas sistem pengangguran atau penal. Baik, dalam soal ada 3 yang diketahui. Yang pertama yaitu tingkat kedatangan truk atau disimbolkan dengan lambda, yaitu sama dengan 8 truk per jam atau distribusi Poisson. Lalu yang kedua yaitu tingkat pelayanan muat atau mu, yang itu 10 truk per jam atau distribusi eksponensial. Lalu yang terakhir yaitu jumlah fasilitas pelayanan atau disimbolkan dengan S atau C, yaitu sama dengan satu tim pekerja. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, di mana sebutkan model antrian atau notasi Kendall, di mana notasi Kendall adalah standar internasional yang digunakan untuk mengklasifikasi sistem antrian dengan format umum A, B, C, di mana A ini merupakan pola kedatangan yang disimbolkan dengan huruf M, di mana huruf M ini menunjukkan pada Markovan atau sifat tanpa memori. Ini menandakan bahwa jumlah kedatangan truk pada interval waktu tertentu berdistribusi Poisson. Lalu yang kedua yaitu B, yaitu pola pelayanan. Disimbolkan juga dengan huruf M, di mana huruf M kedua ini juga merujuk pada Markovan. Ini menandakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk melayani satu truk berdistribusi eksponensial. Lalu yang terakhir yaitu C, jumlah server, di mana angka 1 ini menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau satu tim pekerja muat. Oleh karena itu, model antrian ini secara resmi ditulis sebagai MM1.
Baik, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu kita disuruh untuk menghitung rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian atau LQ, di mana rumus rata-rata jumlah truk dalam antrian atau LQ untuk model MM1 yaitu LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikali dalam kurung mu dikurang lambda, di mana seperti yang diketahui di awal, yaitu lambdanya itu sama dengan 8 dan mu sama dengan 10. Maka LQ sama dengan 8 kuadrat per 10 dalam kurung 10 dikurang 8, maka LQ-nya itu sama dengan 64 per 20, di mana hasilnya yaitu 3,2. Di mana secara rata-rata matematis terdapat 3,2 truk yang berada di dalam antrian area parkir tunggu untuk dilayani oleh tim pekerja. Karena tingkat kesibukan sistem cukup tinggi, yaitu sebesar 80%, maka terbentuknya antrian yang konstan di gudang tersebut menjadi hal yang wajar. Baik, kita akan memasuki soal terakhir, yaitu hitung probabilitas sistem pengangguran atau penal, di mana saya membaginya menjadi 2 langkah, di mana langkah pertama yaitu kita akan menghitung tingkat utilitas sistem atau disimbolkan dengan rho, di mana tingkat utilitas menunjukkan proporsi waktu sibuk tim bekerja dalam melayani truk, di mana rumus rho itu sama dengan lambda per mu. Kita substitusi 8-nya lambda dan 10 untuk mu, di mana itu sama dengan 0,8 atau 80%. Lalu langkah kedua yaitu kita akan menghitung probabilitas sistem pengangguran atau penal. Nah, karena jumlah total probabilitas semua kondisi sistem harus bernilai 1 atau 100%, maka peluang sistem sedang kosong atau menganggur adalah komplement dari tingkat kesibukan sistem atau rho, di mana dapat disimpulkan bahwa rumusnya P0 sama dengan 1 dikurang dengan rho. Kita substitusi rho-nya 0,8, maka 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2 atau 20%, di mana nilai 0,2 ini menunjukkan adanya peluang sebesar 20% bahwa gudang dalam keadaan kosong tanpa truk. Nah, jika gudang beroperasi selama 10 jam per hari, tim pekerja diperkirakan memiliki waktu menganggur istirahat karena tidak ada truk, totalnya itu sekitar 2 jam yang tersebar secara acak di sepanjang shift kerja. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davin Ricardo Babo dengan NIM H0812510003. Kali ini saya akan menjelaskan bagian yang keempat terkait analisis CPM atau Critical Path Method dari proyek peremajaan tata letak pabrik garment. Nah, di slide dapat kita lihat ada tabel aktivitas dari A sampai dengan H, lengkap dengan aktivitas pendahulunya dan juga durasi waktunya dalam hari. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, kita diminta untuk menggambarkan diagram jaringan, atau bisa juga kita deskripsikan urutannya. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung early start, early finish, late start, late finish, dan juga slack dari setiap aktivitas. Dan yang ketiga, kita akan menentukan jalur kritis dan juga durasi dari proyek tersebut. Baiklah, menjawab pertanyaan pertama, yaitu menggambarkan diagram jaringan dari proyek tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke gambar diagram aktivitasnya tadi, kita perlu mengetahui dulu apa saja isi dari masing-masing kotak per aktivitas pada diagram jaringan ini. Nah, kita lihat pada baris yang pertama, itu terdiri dari early start, kemudian diikuti oleh durasi dan juga early finish. Kemudian yang di baris kedua terdiri dari slack yang dihitung berdasarkan waktu startnya, kemudian nama aktivitas, kemudian slack juga namun yang dihitung berdasarkan waktu finishnya. Dan di baris ketiga terdiri dari late start, durasi, dan juga late finish. Nah, sekarang kita lihat pada diagram jaringan yang di bawah. Proyek ini dimulai dari aktivitas A. Kenapa titik awalnya ini berada di aktivitas A? Karena pada tabel sebelumnya yang ada di soal bisa kita lihat bahwa proyek A ini tidak memiliki pendahulu. Jadi ia adalah fondasi bagi proyek ini. Kemudian begitu A selesai, proyek ini mengalami percabangan. Satu jalur ke aktivitas B dan satu jalur yang lain menuju ke aktivitas C. Ini menunjukkan bahwa setelah A tuntas ataupun selesai, tim bisa mengerjakan aktivitas B dan juga aktivitas C secara paralel. Kemudian dia akan berjalan sendiri-sendiri, B kemudian ke D, dan C kemudian berlanjut ke aktivitas E. Nah, di sini adalah titik pertemuan
yaitu aktivitas F. Ini salah satu poin krusial dalam diagram proyek ini, di mana aktivitas F ini tidak bisa dimulai sebelum dua jalur sebelumnya, yaitu jalur D dan juga E ini selesai. Karena itulah, F ini bisa dikatakan sebagai titik temu bagi alur kerja yang terpisah tadi. Nah, setelah melewati aktivitas F, maka alur proyek akan kembali menjadi satu kesatuan linear, berlanjut melalui G hingga mencapai tahap akhir di aktivitas H. Nah, secara keseluruhan diagram ini dapat membantu kita untuk memetakan fase pengerjaan paralel serta titik-titik krusial yang harus diselesaikan agar proyek ini tetap berjalan sesuai dengan alurnya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu menghitung early start, early finish, late start, late finish, dan juga slack dari aktivitas tersebut. Nah, yang pertama kita akan melakukan perhitungan forward pass untuk menentukan durasi tercepat dari proyek, yaitu perhitungan early start dan juga early finish. Di mana rumusnya itu yang pertama early finish itu sama dengan early start ditambah dengan durasinya. Di mana early start sendiri itu adalah early finish dari pendahulunya. Atau jika dia memiliki dua pendahulu ataupun lebih, maka early start dari suatu aktivitas itu adalah early finish terbesar dari pendahulunya. Nah, kita langsung masuk saja pada penjabaran jawabannya. Kita mulai dari aktivitas A. Early start-nya itu sama dengan 0, karena aktivitas A ini tidak memiliki pendahulu. Oleh sebab itu, early start-nya 0 dan early finish-nya yaitu 0 ditambah durasinya 5 sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke yang aktivitas B. Early start-nya ini kan adalah early finish dari pendahulunya. Karena pendahulu dari B ini adalah A, maka early start dari B ini adalah early finish dari A, yaitu 5. Maka early finish dari B ini 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, untuk C juga sama halnya dengan B, early start-nya itu adalah early finish dari pendahulunya, yang sama-sama adalah A, sama dengan 5. Kemudian untuk early finish-nya yaitu 5 ditambah durasinya 5 sama dengan 10. Berlanjut juga untuk perhitungan yang D dan juga E, di mana early start dari D adalah 9, kemudian early finish-nya yaitu 12. Yang E juga early start-nya yaitu 10, dan early finish-nya yaitu 16. Nah, berbeda halnya pada perhitungan untuk aktivitas F. Nah, untuk early start dari F ini kita akan mengambil early finish terbesar dari pendahulunya, karena pendahulu dari F ini ada dua, yaitu aktivitas D dan juga aktivitas E, di mana early finish dari D adalah 12 dan early finish dari E adalah 16. Maka early start dari aktivitas F kita akan mengambil early finish yang terbesar, yaitu 16. Nah, kemudian untuk menghitung early finish-nya, maka 16 ditambah dengan durasinya 8 sama dengan 24. Kemudian untuk perhitungan yang G dengan H itu normal seperti biasa. Early start-nya G itu adalah early finish dari F, yaitu 24. Kemudian ditambah 5 sama dengan 29. Kemudian untuk yang aktivitas H sendiri, early start-nya yaitu early finish dari G, yaitu 29. Kemudian early finish-nya yaitu 29 ditambah dengan durasinya 4 menghasilkan 33. Jadi total durasi tercepat dari proyek ini yaitu 33 hari. Baiklah, kemudian di sini kita akan mencari nilai dari late start dan juga late finish. Kita akan melakukan perhitungan backward pass untuk menentukan batas waktu paling lambat agar proyek tetap sesuai jadwal. Yang dimana kita mulai dari durasi proyeknya yaitu 33 hari. Lalu bergerak mundur menggunakan rumus late start itu sendiri sama dengan late finish dikurangi dengan durasi waktunya, di mana late finish sendiri yaitu merupakan late start dari penerusnya. Jika terdapat dua penerus, maka late finish ini yaitu late start paling kecil dari penerusnya. Kita lihat dari aktivitas H, maka late finish-nya itu adalah durasi total proyek karena dia adalah aktivitas terakhir, maka LF-nya yaitu 33. Kemudian late start-nya sendiri 33 dikurangi 4 menghasilkan 29. Begitupun kita melakukan perhitungan terhadap G, F, E, D, C, dan juga B. Kita lihat yang G, LF dari G itu yang merupakan LS dari H, yaitu 29, kemudian LS-nya sendiri yaitu 29 dikurangi 5 sama dengan 24.
Nah, itu terus kita melakukan perhitungan, namun berbeda halnya pada aktivitas A. Nah, aktivitas A ini dia memiliki dua penerus, yakni B dan juga C. Maka di sini untuk let finish dari A ini kita akan mengambil let start paling kecil dari penerusnya. Maka bisa kita lihat di antara 5 ataupun 9, yang paling kecil kan 5, maka let finish dari A ini adalah 5. Kemudian let start dari A itu sendiri 5 dikurangi dengan durasi waktunya 5 sama dengan 0. Baiklah, perhitungan terakhir dari soal bagian B yaitu mencari slot dari setiap aktivitas, di mana rumus slot sendiri yaitu let start dikurangi early start, ataupun bisa menggunakan let finish dikurangi dengan early finish. Kedua hasilnya tentu saja akan sama. Nah, slot ini sendiri dia merupakan waktu tenggang dari setiap aktivitas, atau bisa dibilang seberapa lama aktivitas itu bisa diberikan toleransi keterlambatan. Nah, oleh sebab itu, apabila slack ini sama dengan 0, maka dia termasuk aktivitas kritis yang tidak bisa ditunda, atau dia harus dikerjakan tepat waktu tanpa ada kelonggaran waktu. Kita lihat di sini dari aktivitas yang A. Kita lakukan perhitungan slacknya bisa dari let start dikurangi early start, 0 dikurang 0, hasilnya ya 0. Atau kita bisa gunakan let finish dikurangi early finish, yaitu 5 dikurang 5, hasilnya 0. Nah, kemudian aktivitas B. Nah, beda halnya dengan yang A. Di sini jika kita lihat let start dikurangi early startnya yaitu 9 kurang 5, ataupun 13 dikurangi 9, hasilnya itu 4. Ini menandakan bahwa aktivitas ini memiliki waktu tenggang atau kelonggaran waktu sebanyak 4 hari. Artinya, proyek B ini, aktivitas B ini dapat ditunda selama 4 hari. Nah, jika kita melakukan perhitungan, di sini kita bisa lihat bahwa aktivitas A, C, E, F, G, dan juga H, dia memiliki slack 0. Artinya, aktivitas tersebut berada di jalur kritis dan tidak memiliki toleransi keterlambatan. Sementara itu, aktivitas B dan D itu memiliki slack sebesar 4 hari, yang berarti kita memiliki kelonggaran waktu selama 4 hari pada kedua aktivitas tersebut, yang artinya bisa ditunda selama 4 hari. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menentukan jalur kritis dan juga lama durasi proyek. Yang pertama, kita akan menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini sendiri terdiri dari rangkaian aktivitas-aktivitas kritis atau aktivitas yang slacknya sama dengan 0. Maka berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapat ketahui bahwa aktivitas kritisnya itu mulai dari A ke C, kemudian E, F, G, dan terakhir di H. Maka ini adalah jalur kritis dari proyek tersebut. Nah, untuk menghitung durasi proyeknya, kita tinggal menjumlahkan durasi-durasi dari aktivitas kritis, di mana A ke C 5 hari, C ke E 5 hari, E ke F itu 6 hari, F ke G 8 hari, G ke H 5 hari, dan yang terakhir sebenarnya H hingga selesai itu yaitu 4 hari. Maka total durasi proyek ini sebesar 33 hari. Nah, berbeda halnya dengan aktivitas B dengan D yang memiliki slack 4 hari, maka B dengan D ini memiliki toleransi penundaan hingga 4 hari yang dapat memberikan fleksibilitas. Jadi, B dengan D ini dapat tunda 4 hari tanpa mengalami keterlambatan proyek ini selesai. Perkenalkan, saya Artanti Tiastari Purwanto dengan NIM H081251056. Di sini saya akan membahas soal kasus bisnis kelompok 2 kelas B, khususnya pada bagian 5 mengenai linear programming. Jadi pada bagian ini, perusahaan memproduksi pakaian berupa kemeja formal yang disimbolkan dengan X dan jaket parasut yang disimbolkan dengan Y. Kemudian ada beberapa hal yang diketahui. Pertama, setiap unit X atau setiap unit kemeja formal membutuhkan 2 jam di mesin pemotong dan 4 jam di mesin penjahitan. Yang kedua, setiap unit Y atau setiap unit jaket parasut membutuhkan 3 jam di mesin pemotong dan 5 jam di mesin penjahitan. Yang ketiga, mesin pemotong tersedia maksimal 60 jam per hari. Keempat, mesin penjahitan tersedia maksimal 110 jam per hari. Dan yang terakhir, laba per unit X atau laba per unit dari kemeja formal sebesar Rp40.000, sedangkan per unit Y atau per unit jaket parasut labanya sebesar Rp70.000.
Kemudian ada 3 hal yang perlu kita cari dari soal bagian 5 ini. Yang pertama, kita disuruh untuk memformulasikan model LP, yaitu fungsi tujuan dan kendalanya. Yang kedua, dengan diselesaikan dengan metode grafik, kita disuruh untuk menentukan daerah visible, titik pojok, dan laba maksimumnya. Dan yang ketiga, kita harus menentukan berapa jumlah X dan Y optimal. Pertama, kita mengerjakan bagian A terlebih dahulu, yaitu memformulasikan model LP. Jadi dari soal diketahui X merupakan kemeja formal dan Y merupakan jaket parasut. Kemudian perusahaan ingin memaksimalkan total laba dengan laba per unit, X sama dengan 40.000 dan laba per unit Y sama dengan 70.000. Dengan demikian diperoleh fungsi Max Z sama dengan 40.000 X tambah 70.000 Y. Selanjutnya, karena mesin pemotong tersedia maksimal 60 jam per hari dengan setiap unit X membutuhkan 2 jam di mesin pemotong dan setiap unit Y membutuhkan 3 jam di mesin pemotong, maka diperoleh pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian, karena mesin penjahitan tersedia maksimal 110 jam per hari, dengan setiap unit X membutuhkan 4 jam di mesin penjahitan, dan setiap unit Y membutuhkan 5 jam di mesin penjahitan, maka diperoleh pertidaksamaan 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 110. Dan terakhir, karena jumlah produksi itu tidak mungkin negatif, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh fungsi tujuannya yaitu Max Z sama dengan 40.000 X tambah 70.000 Y dengan fungsi kendalanya yang terdiri dari 4, yaitu ada 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60, 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 110, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kedua, kita mengerjakan bagian B, di mana pada bagian ini kita perlu mengerjakannya dengan metode grafik. Untuk membuat grafik, kita perlu menentukan beberapa titik koordinatnya terlebih dahulu. Pertama, untuk garis 2X tambah 3Y sama dengan 60, saat kita mensubstitusikan X sama dengan 0, kita memperoleh Y sama dengan 20. Dan saat kita mensubstitusikan Y sama dengan 0, kita memperoleh X sama dengan 30. Dengan demikian, pada garis 2X tambah 3Y sama dengan 60 ini, terdapat koordinat 0,20 dan 30,0. Selanjutnya, untuk garis 4X tambah 5Y sama dengan 110, saat kita mensubstitusikan X sama dengan 0, kita memperoleh Y sama dengan 22. Dan saat kita mensubstitusikan Y sama dengan 0, kita memperoleh X sama dengan 27,5. Dengan demikian, pada garis 4X tambah 5Y sama dengan 110 ini, di dalamnya terdapat koordinat 0,22 dan 27,5,0. Setelah kita menentukan titik koordinat, kita menentukan daerah arsilan atau himpunan penyelesaiannya dengan melakukan uji coba pada titik 0,0. Di awal tadi, kita memiliki 4 fungsi kendala. Yang pertama ada pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Saat kita memasukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan ini, maka pernyataan dari pertidaksamaan ini benar, di mana 0 kurang dari 60. Karena pertidaksamaan ini benar di titik 0,0, maka himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis 2X tambah 3Y sama dengan 60. Yang kedua ada pertidaksamaan 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 110. Saat kita memasukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan ini, maka pernyataan dari pertidaksamaan ini benar, karena 0 kurang dari 110. Karena pertidaksamaan ini benar di titik 0,0, maka himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis 4X tambah 5Y sama dengan 110. Selain itu, karena X lebih dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis X sama dengan 0. Begitu juga dengan Y lebih dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya berada di atas garis Y sama dengan 0. Berdasarkan hasil pencarian titik koordinat dan daerah arsilan sebelumnya, maka diperoleh grafik linear programming sebagai berikut. Dengan garis biru merupakan garis 2X tambah 3Y sama dengan 60 yang memotong sumbu Y di titik 0,20 dan memotong sumbu X di titik 30,0. Dan garis merah merupakan garis 4X tambah 5Y sama dengan 110 yang memotong sumbu Y di titik 0,22 dan memotong sumbu X di titik 27,5,0. Titik potong antara dua
Dua garis ini berada di titik 15,10 yang diperoleh dengan melakukan eliminasi pada kedua persamaan tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah visible, titik pojok, dan laba maksimumnya. Pertama, untuk daerah visible atau himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang berwarna hijau yang berada pada kuadran 1 dan di bawah garis 2x tambah 3y sama dengan 60, serta di bawah garis 4x tambah 5y sama dengan 110. Kedua, untuk titik pojoknya, di sini terdapat 4 titik pojok. Pertama ada titik 0,0, kedua titik 0,20, 3 titik 27,5,0, dan 4 titik 15,10 yang merupakan titik potong antar garis 2x tambah 3y sama dengan 60 dengan garis 4x tambah 5y sama dengan 110. Yang ketiga, untuk mencari laba maksimum, di sini kita melakukan pengujian terhadap seluruh titik pojok ke dalam fungsi tujuan max z sama dengan 40.000x tambah 70.000y. Nah, dari pengujian tersebut akan dilihat nilai terbesarnya, dan ternyata nilai terbesarnya sebesar 1.400.000. Dengan demikian, laba maksimumnya sebesar Rp1.400.000. Untuk perhitungan masing-masing titik pojok akan dibahas pada slide selanjutnya. Berikut merupakan perhitungan untuk setiap titik pojok ke dalam fungsi max z sama dengan 40.000x tambah 70.000y untuk menentukan laba maksimum. Untuk titik 0,0 menghasilkan nilai sebesar 0, titik 0,20 menghasilkan nilai 1.400.000, titik 15,10 menghasilkan nilai 1.300.000, dan titik 27,5,0 menghasilkan nilai 1.100.000. Dari pengujian terhadap 4 titik pojok ini, nilai terbesar yang dihasilkan yaitu 1.400.000 yang berasal dari titik 0,20. Dengan demikian, disimpulkan bahwa laba maksimumnya merupakan sebesar 1.400.000. Pada bagian C, kita akan menentukan jumlah X dan Y optimal. Berdasarkan langkah sebelumnya pada bagian B, di mana kita melakukan pengujian terhadap seluruh titik pojok ke dalam fungsi tujuan max z sama dengan 40.000x tambah 70.000y, diperoleh laba maksimumnya sebesar Rp1.400.000, di mana nilai tersebut diperoleh pada titik 0,20. Dengan demikian, jumlah optimal X sama dengan 0 unit, dan jumlah optimal Y sama dengan 20 unit. Demikian pembahasan soal kasus bisnis dari kelompok 2 kelas B. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.